Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, yang Ustadz rindukan, untuk kali ini adalah sebelum Ustadz memberikan materi Akhlaqul lil Banen, dan di sini Ustadz berada di Masjid Agung Lamongan. Yang mana Masjid Agung Lamongan itu adalah terletak di pusat perkotaan Lamongan. Dan Masjid Agung Lamongan ini berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, dan Masjid Agung Lamongan ini adalah pusat peradaban Islam yang ada di kota Lamongan. Jadi untuk kali ini Ustadz mengambil video di masjid ini. Dan di sini, di dalam Masjid Agung Lamongan ini, tentunya ada beberapa sejarah yang harus kalian tahu. Nah, di antaranya seperti yang ada di sampingnya Ustadz ini. Nah, ini adalah ada sejarah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini panjangnya adalah 240 cm dan lebarnya adalah 155 cm, dan tinggi atau tebal 17 cm dan beratnya adalah 350 kg. Nah, mungkin di sini ketika kalian mau sholat ke Masjid Agung Lamongan, jangan lupa untuk melihat Al-Quran, yang mana di sini menunjukkan bahwa masyarakat Lamongan akan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ajaran tersebut tertuang dalam Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz. Anak-anak yang Ustadz banggakan, seperti yang dikatakan tadi bahwa Ustadz mau memberi materi Akhlaqul lil Banen kepada kalian semua. Yuk sekarang disimak bareng-bareng, kita ikuti bareng-bareng, kita dengarkan dengan baik, kita ambil nanti ilmu yang telah diberikan oleh Ustadz kepada kalian semua. Nah, ini adalah yang pertama menjelaskan tentang adabul manzili, sopan santun ketika kalian ada di rumah. Nah, anak-anak, untuk kali ini adalah Ustadz memberikan kitab Akhlaqul lil Banen dalam bentuk kitab ala pesantren. Jadi mungkin kalian belum tahu apa itu kitab yang ada di pesantren. Nah, ini Ustadz sedikit perkenalkan yang namanya kitab Akhlaqul lil Banen, yang mana kitab itu nanti akan dimaknani secara Jawa. Nah, ini Ustadz akan memberikan makna secara Jawa ya. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-adabul manzili utawi iki iku nerangaken sopan santun ing dalem omah. Maksudnya adalah sopan santun di dalam rumah. Ketika kalian semua di rumah, ketika kalian semua datang dari sekolah, ketika kalian belajar di sekolah, nanti apa saja sopan santun yang harus kalian pelajari, yang harus kalian terapkan ketika ada di rumah. Apa sih di rumah itu? Bermain kemudian mainannya tidak diberesi, apakah mencoret-coret tembok atau yang lainnya, nanti insya Allah akan dijelaskan dalam kitab ini. Nah, yang pertama, yajibu wajib alal waladi ing atase anak. Ayuro iya apa yen to ngreksa sapa walad al adaba ing tata krama fi mangzilihi ing dalem omahe walad. Nah, yang pertama adalah wajib bagi walad. Maksudnya walad itu siapa? Yaitu kalian semua yang dianggap walad, anak kecil, harus mempunyai sopan santun yang ada dalam kitab ini. Nah, apa yang wajib terhadap kamu? Yaitu menjaga sopan santun ketika di dalam rumah, ketika berbicara dengan orang tua, ketika berbicara dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, dan yang lain-lainnya, itu harus dengan kata-kata yang sopan dan santun. Bi ayyah tarima, gambare yang to mulyakaken sapa si walad walidayhi ing wong tuwa lorone walad. Lah ini anak-anak, di antara salah satu bentuk kita sopan santun ketika di rumah, yaitu memuliakan kedua orang tua. Orang tua harus kita muliakan. Orang tua adalah orang yang
menafkahi kita, orang yang melahirkan kita, orang yang mencarikan uang untuk uang saku sekolah kita, dan lain-lain. Makanya orang tua adalah harus kita muliakan. Wa ikhwanuhu lan pira-pira dulur lanange walidaihi wa akhwatihi lan pira-pira dulur wedoke walidaihi atau walad. Nah, ini selain orang tua juga saudara-saudara kamu sekalian harus kamu muliakan. Apabila punya kakak harus kita muliakan. Apabila punya adik harus kita kasihi. Jangan sampai kok kita di rumah, contoh ketika kita di rumah ini main sama adik, tapi kakaknya atau sampean nggak mau mengalah, adiknya minta remote untuk melihat film ini, kakaknya nggak mau. Nah, jangan seperti itu. Sebagai kakak harus mengasihi kepada adik. Wa kullaman lan ing saben-saben wong fil mangzili kang tetep ing dalem omah. Nah, jadi setiap orang yang ada di rumah harus kamu muliakan. Contoh, jika kamu mempunyai pembantu, maka harus kamu muliakan. Kamu mempunyai saudara laki-laki atau perempuan juga harus kamu muliakan. Wala ya'mala lan orang ngelakoni sapa si walad syai'an ing suwiji-wiji yuhdibu kan mendoake apa se syai' ahadan in wong suwiji minhu saking ahlu bait. Nah, jadi kamu tidak boleh membuat orang yang ada di rumah itu menjadi marah. Contoh, orang tuamu habis kerja, papa dan mama kamu kerja, pulang-pulang melihat rumahmu ini kotor semua, mainanmu di semua halaman rumah ini penuh. Nah, maka secara otomatis orang tua kamu itu akan marah. Jadi itu adalah tidak boleh kamu lakukan. Itu adalah tandanya anak yang tidak mempunyai sopan santun. Nah, selanjutnya wala yu'anida lan ora wani sapa si walad akhahu ing dulure walad al-kabira kang tuwa. Jadi kamu tidak boleh berani sama kakakmu, kamu bicara dengan kakakmu tidak pakai bahasa yang halus, kamu bentak-bentak. Lah itu termasuk sopan santun yang enggak baik atau akhlak yang enggak baik, harus kamu jauhi. Ketika kamu ngomong sama kakakmu, ketika di rumah dengan orang tua, kakak, nenek, kakek, pembantu dan lain-lain. Ketika di sekolah kamu ngomong sama kakak kelasmu, itu tidak boleh kamu berani ngomongnya, harus dengan nada yang rendah, nggak boleh nadanya melebihi daripada nada kakak kelas atau orang yang lebih tua daripada kita. Wala yukhosima lan yento ora madoni sapa walad akhahu ing dulure walad as-shaghira kang cilik. Dan kalian juga nggak boleh berbuat semenah-menah kepada saudaramu yang kecil. Mentang-mentang adik kamu adalah yang lebih kecil dari kalian, kemudian kamu buat untuk kalah-kalahan, ya, seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi ketika kamu bermain dengan adikmu, sampean kalian semua harus ngalah. Wala yu'diya lan yento orang ngelarani sapa walad al khodima ing pembantu. Nah, jadi ketika kalian punya pembantu, Ustadz rasa kan kalian semua kan ini kan banyak yang punya pembantu. Jadi kamu nggak boleh semena-mena menyuruh pembantu seenak kamu sendiri, nggak boleh. Karena pembantu itu juga manusia, pembantu seperti kita juga mempunyai hati. Jadi ketika pembantu itu kok sibuk, maka kamu harus mengerti nanti dulu untuk kita minta tolong kepada pembantu tersebut. Nah, wa idza laiba lan nalikane dolanan sapa si walad laiba mongko dolanan sapa walad binidomin kelawan teratur. Jadi ini yang penting karena kamu di rumah juga sering bermain HP, bermain boneka, bermain bola dan lain-lain. Ketika selesai main tersebut, maka kalian harus merapikan tempat
atau merapikan mainan kamu di tempatnya tadi. Nggak boleh kok dibiarkan berantakan. Karena orang yang beriman atau anak yang mempunyai akhlak yang mulia itu dia menjaga kebersihan. Jadi Ustadz harap anak-anakku baik yang laki-laki atau perempuan MI Unggulan Sabilillah Lamongan, Ustadz harap kalian semua mempunyai akhlak yang baik sejak kecil. Karena mempunyai akhlak yang baik sejak kecil itu adalah sebab kalian besok besar menjadi orang yang beruntung. Makanya Ustadz harap kalian seperti itu. Bi ghairi syahin tur kelawan tanpa jerit wala harokatin lan ora obah-obah utawa pola-pola. Jadi nggak boleh ketika kamu main kamu teriak-teriak sekencangmu atau kalian tingkahmu itu luar biasa. Nah, contoh kamu main di atas sofa, kamu main naik lemari atau yang lain-lainnya. Itu adalah salah satu anak yang tidak mempunyai sopan santun seperti itu. Jadi ketika kamu main ya anteng, main menggunakan boneka ya cukup bonekanya digendong, bonekanya ditaruh di bawah atau yang lainnya. Pokoknya nggak boleh kamu teriak-teriak dan nggak boleh tingkahmu banyak. Nah, lataliku kang ora patut opo se harokah bihi kelawan walat. Nah, tadi Ustadz sudah bilang bahwa nggak boleh berteriak dan juga tingkah yang banyak. Lasiyama opo maneh idza kana ing dalem nalikane ana ahadun sapa wong suwiji fil baiti ing dalem omah naiman iku wong kang turu au maridon utawa wong kang loro. Apalagi di dalam rumahmu itu ada orang yang sakit atau orang yang tidur, maka kamu harus menjaga sopan santun. Nggih. Ketika ibumu lagi tidur, capek baru pulang dari kerja atau lagi istirahat, kamu nggak boleh main kok sampai teriak-teriak. Kamu main dengan dengan tingkah yang banyak. Nah, itu tidak boleh. Itu tandanya anak yang kurang mempunyai sopan santun. Jadi setelah mendengarkan materi ini, Ustadz harap kalian ketika di rumah jangan sampai membuat hati orang tua kamu jengkel. Nah, itu adalah membuat kamu sulit mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, gitu. Karena ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Karena ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kalian. Jadi ketika orang tua kalian itu sering mendoakan kamu, nggak jengkel sama kamu tidak membuat hati orang tuamu itu sakit, maka kamu akan segalanya itu akan digampangkan oleh Allah. Contoh, ketika belajar juga gampang, ketika ingin apa juga akan tercapai itu. Nah, yang kedua, wa ayu hafidho lan yen to ngreksa sapa sewalat ala adawatil mangzili ing atase perabot omah. Lah ini yang lebih penting ketika kamu di rumah seperti sekarang ada di rumah. Itu peralatan yang ada di rumah itu harus kalian jaga. Jangan kok bilang gini, Ustadz itu yang jaga orang tua saya, kan orang tua saya yang beli. Jangan, nggak boleh seperti itu. Segala sesuatu yang ada di rumahmu itu juga kewajibanmu untuk menjaga. Wala yaksiro al-awaniyah, kamu tidak boleh memecahkan apa-apa yang ada di rumahmu. Contoh, di situ mungkin ada hiasan yang ada di meja kamu. Ada hiasan berupa pokoknya yang ada di atas meja kamu, kemudian kok kamu lemparkan ke bawah. Nah, jangan sampai seperti itu. Wala yughayyira al abwaba, kamu tidak boleh merubah atau membuat rusak pintu. Biasanya ketika kamu lagi marah itu biasanya ketika menutup pintu langsung keras dor sampai seperti itu suaranya, maka itu tidak boleh.
Wala yufsida lan orang rusak sapa si walat al asjaro ing pira-pira wit-witan. Ini jadi nggak boleh ngerusak wit-witan. Ngerusak wit-witan pohon. Wit-witan itu pohon, jadi tidak boleh kalian rusak. Ketika di depan rumahmu itu ada bunga atau ada apa, itu harus kita rawat karena itu adalah juga tumbuh-tumbuhan itu sama dengan kita. Kenapa Ustadz kok sama? Karena semuanya adalah makhluk Allah yang berhak kita kasihi. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana indahu iku tetep ing dalem omahe walat hirun apa kucing au dajajun utawa pitik. Yuqaddimu mongko dhisikake sapa walat lahu marang hirun au dujajun atau ama ing panganan wasyaroba lan umbian wala yudi lan orang nglarakake sapa si walat hi ing dujaj atau hirun atau kucing. Nah, jadi ketika kamu di rumah ini mempunyai hewan peliharaan seperti kucing atau ayam, nah itu harus setiap hari harus kita kasih makan. Jangan sampai kok kita makan lebih-lebih tapi hewan peliharaan kita ini tidak kita kasih makan. Itu adalah sebuah kedoliman. Tidak boleh, Allah tidak menyukai seperti itu. Makanya kalau kita ini memelihara hewan-hewan, maka kita harus merawatnya, memberi makan, memberi minum, tempatnya juga kita sediakan, dan lain-lain. Anak-anak, mungkin itu adalah keterangan dari Ustadz tentang sopan santun di dalam rumah. Nah, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kalian semua yang ada di rumah. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.